Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ni'amahu zahiratan wa batinah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Para jamaah sidang kajian ba'da salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian subuh kali ini saya akan mengangkat tema tentang membentuk karakter yang ihsan dengan salat yang berkualitas. Ini timbul dari tulisan ini. Sebenarnya saya persiapkan untuk melakukan pelatihan sholat. Temanya adalah sholat yang berkualitas. Yang melatar belakangi dalam pembuatan temanya ini dari hasil olah pikir saya. Kenapa kondisi keadaan seseorang itu senantiasa dalam keadaan bermasalah dalam perspektif sosial maupun dalam perspektif ad-dinnya. Itu kalau kita telusuri, itu sebenarnya persoalannya adalah letaknya pada masalah sholat. Jadi banyak di antara kaum muslimin itu mereka melakukan sholat hanya sekedar gugur kewajiban, yang kemudian sholat itu tidak membekas pada pelaku sholat, sehingga sholat yang dilakukan itu hanya sholat yang asal-asalan, jauh dari ilmu. Nah, sholat yang berkualitas ini adalah sholat yang dibangun di atas dasar ilmu. Maka saya berharap para jamaah Masjid Al-Mahdi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jadikanlah sholat yang Anda lakukan ini harus ada semacam upgrade, harus melalui bentuk evaluasi. Evaluasi yang Anda lakukan itu adalah Anda harus betul-betul mengkaji kembali tentang fa'lan atau tentang sholat yang Anda kerjakan. Apakah sholat yang saya lakukan ini betul-betul sudah di atas dasar kajian, meskipun tidak seideal yang kita harapkan, tetapi setidaknya mulai Anda berdiri sampai Anda salam terakhir itu betul-betul nuansanya itu nuansa ilmu. Ini harus Anda panjenengan bisa mengukur
Nah ini butuh waktu juga untuk bisa menjadi sholat yang betul-betul berkualitas. Minimal ada upaya untuk memperbaiki cara sholat kita. Ya, beberapa waktu yang lalu kita dihebohkan dalam sebuah media sosial itu, ya, sholat 7 menit, gitu. Sholat tarawih 7 menit, gitu ya, kalau nggak salah itu ya. Itu memang sangat sangat viral dan menjadikan kita juga kaum muslimin juga bisa memperhatikan mulai dari gerak sholatnya, kemudian hal yang terkait dengan sholat itu dari takbiratul ihram sampai salamnya itu betul-betul kita di atas nuansa ilmu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya membuat definisi sendiri. Salat yang berkualitas adalah salat yang dibangun dan atau dilaksanakan berdasarkan ilmu. Salat bersumber dari Al-Qur'an dan hadis atau sunnah yang sahih dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dasar hukum yang saya tampilkan pada makalah saya pada pagi hari ini adalah surah Al-Ankabut surah 29 ayat 45. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya para jamaah, bacalah Alkitab yaitu Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan ketahuilah mengingat Allah atau sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kalian perbuat. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sana ada kalimat innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mampu mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholat yang mampu mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar itu bukan sholat dalam bentuk tiket kosong. Pasti Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ayat tersebut, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini pasti sholat yang berkualitas. Pasti ini sholat yang bermutu. Bukan hanya sekedar sholat yang hanya sekedar gugur kewajiban, selesai bubar barwis, tidak ada dampak dari apa yang dilakukan oleh pelaku sholat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Ahmad. Di sana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda dari sanad An Malik bin Huwais radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Para jamaah yang dirahmati Allah, hadis ini dari sahabat Ibnu Malik Al-Huwairits radhiyallahu an pernah menyampaikan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Shallu, salatlah kalian, kama ra'aitumuni usolli, sebagaimana kamu melihat aku salat."
Artinya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masa kita dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini sangat jauh terpautnya. Tapi di sini ada satu penjelasan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ra'aitumuni usolli, sebagaimana kamu melihat aku sholat. Padahal kita ini tidak semasa hidup dengan Nabi. Kita tidak hidup semasa dengan Nabi. Kita tidak pernah melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam setiap aktivitas kehidupannya. Tapi ini ada sebuah hadis yang memerintahkan kita itu sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku langsung salat. Seolah-olah kata-kata ini menunjukkan bahwasanya kita ini diminta oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam melakukan salat sebagaimana ketika kita melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam salat. Padahal masa hidup kita dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam terpaut jauh. Sekian abad lamanya, 1500 tahun lamanya. Ini artinya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ra'aitumuni usolli ini, sebagaimana kamu melihat aku sholat, tentu kita tidak melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam sholat secara langsung dengan bi'ainin, dengan mata kita melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam sholat, karena kita tidak hidup tidak semasa dengan Nabi. Tapi yang dimaksud dengan ra'aitumuni usolli itu menunjukkan apa? Ngaji. Untuk mengetahui sholat kita sama dengan sholatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu standarnya dari mana? Dari ngaji kita tentang bab sholat. Lah untuk mengetahui apakah sholat kita ini sama dengan sholatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya ngaji. Di dalam kitab-kitab hadis ada namanya bab sholat, babut toharo, ya. Membahas tentang masalah toharo, bagaimana toharo Nabi, bagaimana sholatnya Nabi. Lah itu yang dimaksud dengan ra'aitumuni usolli itu ya itu tadi, menggali keilmuan tentang bab sholat itu dengan mengaji. Nah, di sini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku sholat. Tentu di sini penekanannya apa? Sholat yang bermutu. Sholatnya Nabi itu api-apinya, sudah tidak ada yang sholatnya Nabi. Nah kita diperintahkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kalau kamu ingin mengetahui sholat yang baik, yang berkualitas, bermutu, itu adalah dengan mengkaji bab sholat sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam terangkan di dalam beberapa hadisnya. Itu yang melatar belakangi daripada subtema tema hari ini, yaitu membentuk karakter yang baik dengan sholat yang berkualitas. Karena ada sebuah korelasi yang kuat, orang yang melakukan sholat berkualitas dalam pengertian dia melakukan sholat itu betul-betul dengan ilmu tentang sholat, maka pasti akan membentuk karakter sikap yang baik dalam perilakunya, dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini akan mampu mencegah pelaku orang yang melakukan sholat itu dari perbuatan keji dan mungkar. Karena orang sholat yang berkualitas itu bukan hanya sekedar tumakninah, ya, ada ihsan di sana. Artinya dia mampu menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap saat dan keadaan, baik dalam keadaan bersama-sama maupun dalam keadaan bersendiri. Itu namanya membentuk karakter sholat berkualitas, membentuk karakter yang ihsan. Ya, kemudian dikuatkan lagi hadis juga dari Imam Al-Bukhari, ya, dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama sana'tu hada lita'tammu bi wa lita'allamu sholati. Artinya
Aku melakukan seperti ini agar kalian mengikutiku dan agar kalian belajar bagaimana aku sholat. Artinya apa? Sholat ini sudah pakem. Tidak boleh kemudian sholat itu dilakukan sakarepe dhewe. Ya, pakem. Adapun nanti di dalam pelaksanaan sholat itu kemudian terjadi dalam prakteknya ada perbedaan, itu adalah khasanah pengetahuan dalam Islam. Ada yang kemudian ketika berdiri sholat dia tidak menggunakan takbiratul ihram dengan mengangkat tangan, itu adalah perbedaan di kalangan para ulama. Ya. Ada yang kemudian habis ruku kemudian dia bersendekap kembali, itu adalah merupakan perbedaan di kalangan para ulama. Dan ini adalah merupakan satu khazanah kekayaan ilmu di dalam fikih Islam. Artinya apa para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Inti daripada pembahasan hari ini adalah kita harus bisa mengevaluasi sholat kita. Kita harus bisa mengevaluasi sholat kita, apakah sholat kita ini benar-benar di atas dasar hujjah, di atas dasar dalil. Artinya bahwa sholat itu tidak boleh dilakukan dengan karepnya kita sendiri. Aku karepku sholatku sesuai dengan apa yang kita maui, itu tidak boleh. Ya, semuanya harus merujuk kepada nas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di sini kemudian saya berikan keterangan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sholat yang mampu, ya. Maka sholat yang mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar dalam surah Al-Ankabut surah 29:45 adalah sholat yang berkualitas atau sholat yang benar-benar berdasarkan ilmu, bukan sekedar sholat yang dilaksanakan atas dasar asal-asalan, yang penting gugur kewajiban, ya, kemudian tanpa memberikan kesan yang mendalam atas sholat yang telah dilaksanakan. Jadi orang yang sholat betul-betul, ya, itu pasti diantara kita akan merasakan efek daripada dampak sholat yang kita laksanakan. Artinya apa? Sholat itu akan membekas pada hati kita. Itu pasti akan membekas pada hati kita. Dan bekas itu selalu menimbulkan atmosfer yang baik. Ya. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang menjadi dasar pemikiran saya. Ya. Ya. Ini juga kualitas sholat yang seseorang lakukan akan berpengaruh pada seluruh amalia yang orang tersebut kerjakan. Jika kualitas sholatnya baik, maka akan nampak pada pribadi orang tersebut, baik tutur katanya, sikap pribadi dan cara berpikir atau sikap dalam melihat persoalan itu selalu terpancar sikap santun dan memberikan solusi manfaat kebaikan kepada dirinya dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Namun sebaliknya, jika sholat seseorang itu dilakukan dengan asal-asalan, sembrono, maka akan melahirkan pada sikap orang tersebut sikap yang buruk. Ini sudah menjadi sebuah nas, ya, bahwa sholat yang dilakukan dengan bagus, bermutu, itu akan tercermin dalam sikap perilaku pribadinya. Akan terlihat sikap pribadi yang santun, ya. Kemudian melakukan suatu tindakan itu tidak gerasa gerusuk, ya, terukur. Itu nanti akan terbangun dari sholat yang ia lakukan dengan jalan yang sholat yang baik, bermutu. Hadis ini kemudian saya tampilkan sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Hadis ini kedudukannya hasan yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Di sana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal pertama kali yang dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuh. Artinya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah,
perbuatan kita di dunia ini banyak yang masuk kategori ibadah. Puasa itu juga ibadah. Zakat itu ibadah, sedekah, infak itu ibadah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala meletakkan poin amalan sholat ini pada poin yang pertama. Nabi SAW mengatakan nanti pada hari kiamat yang pertama kali akan dihisab itu masalah sholat kita dulu. Yang akan dilihat oleh oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat itu yang pertama kali itu sholat. Ini menunjukkan apa? Sholat ini memiliki ranking pertama di antara amalan-amalan ibadah yang lain, sehingga Nabi SAW mengatakan inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amali as-sholat. Sesungguhnya yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah di hari kiamat kelak itu adalah masalah sholat. Artinya apa? Gak main-main sholat ini. Sholat ini apa? Ditegakkan perintah sholat yang dibawa oleh risalah para nabi dan rasul, ya, itu jaminannya sampai bertaruh nyawa. Ya. Jadi risalah Nabi SAW mengenalkan kepada umat manusia tentang bagaimana cara menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu sampai ya di tarikh-tarikh Islam itu disebutkan bagaimana Nabi SAW mendapat tantangan dalam berdakwah, ya, dengan orang-orang yang tidak menyukai dengan risalah dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang dari sholat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah hambaku apakah memiliki sholat sunnah, maka sempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya. Kemudian begitu dengan seluruh amalnya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam teks hadis yang kedua ini, kalimat yang kedua dari hadis yang satu ini memberikan satu makna. Artinya sholat wajib itu harus diiringi dengan sholat sunnah. Karena nanti sholat sunnah itu sifatnya akan melengkapi kekurangan sholat wajib kita. Maka saya berharap ya kepada para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setidaknya kita harus melazimkan diri untuk bisa melaksanakan sholat sunnah qobliyah maupun sholat sunnah ba'diyah. Itu setidaknya. Kenapa? Karena sholat sunnah ba'diyah qobliyah yang kita lakukan itu nanti menurut teks hadis ini itu nanti akan menutupi kekurangan sholat wajib kita. Sampai Nabi SAW nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikatnya, coba kamu lihat sholat sunnahnya, apa ada nggak sholat sunnahnya? Maka jika ada sholat sunnahnya, maka akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat sunnah ini sifatnya adalah menutupi kekurangan daripada sholat wajib kita. Bukan berarti kita meninggalkan sholat wajib kemudian cukup dengan melakukan sholat sunnah, bukan. Tapi sholat sunnah ini sifatnya adalah menguatkan pada sholat wajib kita yang kita lakukan. Ya, jadi alangkah indahnya ajaran Islam ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan sifat rahmatnya, dengan sifat maha kasih sayangnya, itu tidak mau sampai hambanya itu sampai masuk ke dalam neraka, ya, karena melihat kekurangan sholat pada sholat wajibnya. Sampai Allah Subhanahu wa taala menginginkan bahwa nanti pada hari kiamat orang-orang yang melaksanakan sholat yang sujudnya itu masih ada satu harapan dari sholat sunnahnya untuk bisa menutup daripada kekurangan pada sholat
wajibnya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari hadis ini memberikan satu motivasi kepada kita bahwa tidak cukup saja kita melaksanakan sholat wajib tetapi juga atau sholat fardu, tapi juga perlu juga kita penuhi, perlu juga kita lakukan dengan melaksanakan sholat sunnah kita, baik sholat sunnah qobliyahnya, baik sholat sunnah ba'diyahnya, yaitu sholat sunnah rawatibnya, baik sholat sunnah lainnya, duhanya, sholat qiyamul lailnya, ya. Itu nanti sifatnya akan menutupi daripada kekurangan sholat fardu kita dalam sisi kesempurnaannya. Itu nanti akan ditutupi oleh sholat sunnah kita yang kita lakukan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam poin yang ketiga saya memberikan judul, karena ini memang materi pelatihan sholat, saya menggunakan bahasa-bahasa yang sifatnya memotivasi. Yuk kita lihat tata cara sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya ambil dari kitab Terjemah Subul Salam jilid 2 halaman 498 sampai 499. Penulisnya dari Imam As-Sun'ani, ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini berbunyinya panjang, tetapi saya coba untuk bisa menyampaikan, ya, pada pertemuan pagi hari ini. An Abi Humaid Sa'idi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat ya, kalau hadis itu dimulai dengan ra'aitu, ini ya, saya tegaskan kembali, saya berikan penekanan. Hadis itu kalau diawali dengan ra'aitu Rasulullah, aku melihat, dibandingkan dengan kalimat sami'tu hadatsana, ini menunjukkan apa? Ra'aitu, dia tuh melihat langsung. Dia melihat langsung apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bab sholat. Dia melihat langsung. Ra'aitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku ini melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, pada saat melakukan sholat. Apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan ketika sholat? Idza kabbara ja'ala yadaihi hatwa mankibaih wa idza raka'a amkana yadaihi min rukbataihi thumma hasarata zaharahu fa idza ra'sahu istau hatta ya'uda kullu faqari makanahu, dan seterusnya itu, yang artinya dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bertakbir, maka beliau mengangkat kedua tangannya setentang atau sejajar dengan dua bahunya. Apabila beliau ruku, maka beliau menekankan kedua tangannya pada kedua lututnya, kemudian beliau meratakan punggungnya. Apabila beliau mengangkat kepalanya, maka beliau berdiri tegak hingga tulang-tulang belakangnya kembali pada tempatnya. Maka apabila sujud, beliau meletakkan kedua tangannya dengan tidak membentangkan jari-jari jemarinya, dan tidak pula menggenggamnya atau mengepalnya, dan menghadapkan ujung-ujung jari kedua kakinya ke arah kiblat. Ya. Dan apabila duduk pada 2 rakaat tahiyat pertama, maka beliau duduk di atas kakinya yang kiri dan mengangkatkan kaki yang kanan. Dan apabila pada rakaat yang terakhir at-tahiyat akhir, maka beliau kemukakan, memasukkan kakinya yang kiri dan menegakkan kakinya yang kanan dan duduk pada tempat duduknya. Hadis rawahul Bukhari. Ma'asyiral muslimin, hadis ini membicarakan tentang bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilihat oleh sahabat Humaid.
itu kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia itu berdiri ketika akan melaksanakan sholat, diawali dengan mengangkat tangan. Nah, mengangkat tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terukur. Maka dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dijelaskan oleh sahabat yang melihat itu. Idza kabbara ja'ala yadahi hatwa mankibeh. Arti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terukur. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam takbir mengangkat tangan, kedua tangan, ya ini juga bagi para ibu-ibu, ya cara sholat Nabi itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau takbir mengangkat tangan, itu tangannya itu hatwa mankibeh, sejajar dengan bahunya, terukur. Allah, ya terukur. Dia tidak mengepalkan, ya dia tidak mengepalkan. Jadi dia agak membuka begini, Allah, ya, Hu Akbar. Di hadis lain meletakkan kedua tangannya itu ala sodri, di atas dada. Di atas dada itu kemudian tidak boleh kemudian dipahami sebagaimana yang saya lihat, meskipun saya belum tahu apa hadisnya, tetapi menurut saya ya, sepengetahuan saya, mohon maaf, itu berlebih-lebihan. Allahu Akbar. Ada yang begini, ya. Menurut saya, mohon maaf kalau saya kemudian ini kalau salah dalam penilaian. Tapi saya yakin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam melakukan sholat yang dilihat oleh sahabat Humaid ini terukur dengan pas. Allahu Akbar di atas dada, tidak terlalu ke atas begini, ya cukuplah. Ya kita bisa ukur yang pas, artinya dalam pengertian tidak terlalu berlebihan di atas dada. Ya. Kemudian bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan sholat dilihat oleh sahabat Humaid itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak akan bangkit sebelum tulang-tulangnya itu lurus. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit dari ruku, dia juga mengangkat kedua tangannya. Sami Allahu liman hamidah. Ya. Itu juga dalam keadaan seluruh tulang-tulang punggungnya itu kembali kepada letak semula. Artinya apa? Tumanina. Nabi melakukan dengan tenang, tidak gopo. Tenang dia merasakan betul esensi daripada perintah sholat itu. Ketika gerakan itu dilakukan, itu akan berpengaruh pada psikis seseorang ketika dia bisa merasakan betapa nikmatnya sholat itu. Tentu ini sholat yang bermutu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat. Jadi apa yang dilihat oleh sahabat ini sebagai satu acuan kita. Demikian juga bagi para jamaah wanita, ya. Sama. Ya, apa yang cara yang sholat yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga berlaku untuk para wanita, ya. Ya. Sedikit juga saya menyampaikan di sini tentang bab niat, ya. Masalah niat ini adalah merupakan terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apakah niat itu perlu dilafatkan talafut, ataukah niat itu tidak perlu talafut, tidak perlu dilafatkan. Ini
perbedaan di kalangan para ulama. Tetapi yang masyhur yang saya angkat pada tema kali ini itu saya ambil dari kitab apa namanya itu Syarah Mumti, ya, karya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, di dalam memaknai tentang masalah hadis innamal a'malu binniyat walikulli imri'in ma nawa. Artinya sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niat, dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang dia niatkan itu memiliki makna, ya. Beliau mengatakan niat itu tempatnya di hati, ya. Fi mahalin, mahalannya itu di hati, tempat niat itu di hati. Saya ingin memberikan satu ilustrasi kepada para jamaah. Panjenengan datang ke sini itu Anda lafadzkan. Anda lafadzkan enggak? Saya mau sholat, saya niat mau sholat ke Masjid Al-Mahdi. Itu panjenengan tadi lafadzkan enggak? Tentu tidak. Ya. Mengapa di sini disebutkan bahwasanya niat itu di hati? Jadi niat itu bukan termasuk dari amalan anggota tubuh. Oleh karena itu kami katakan, ya, ini penulis dari buku itu sesungguhnya melafadzkan niat itu adalah perkara-perkara yang tidak ada contoh. Ya. Sehingga tidak disunahkan bagi seorang apabila dia hendak beribadah untuk mengucapkan ya Allah sesungguhnya aku meniatkan ini dan itu, atau aku ingin ini dan itu, baik dengan mengeraskan suara maupun merendahkannya, karena hal tersebut tidak pernah diriwayatkan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan karena Allah Ta'ala Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati, sehingga kamu tidak perlu mengucapkan dengan lisanmu agar dapat diketahui apa yang ada di dalam hatimu, sesuai dengan firman surah Luqman ayat 23. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat mengetahui dengan kondisi keadaan hambanya. Apa yang tersirat di dalam hati Allah itu sudah tahu. Jadi kalau kita mau melakukan suatu amalan, ya, dari pendapat yang saya dapatkan dari kitab yang saya tahu, dari terjemah kitab Syarah Mumti ini menunjukkan bahwasanya tidak perlu dilafadzkan. Tetapi kalau ada sebagian yang melafadzkan, itu monggo, itu perkara lain, monggo saja. Karena memang ada yang mengatakan bahwasanya melafadzkan niat itu dalam rangka untuk memperkuat khusyuk. Ada yang mempunyai pendapat demikian. Tetapi saya memiliki pendapat dalam hal niat ini tidak perlu untuk dilafadzkan, karena sudah menjadi satu dengan apa yang akan kita lakukan, itu sudah satu dengan niat. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan kemudian pendapat ini juga saya ambil dari kitab Ighatsatul Lahfan min Mashaidu Asy-Syaitan, ya, halaman 190 karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ini alhamdulillah saya membuat makalah ini, saya tampilkan referensi ini karena memang saya ada punya kitabnya. Jadi saya tidak copy paste, saya memiliki kitabnya. Saya ambil di dalam kitab Ighatsatul Lahfan min Mashaidu Asy-Syaitan karya dari Ibnu Qayyim Al-Jauzi, dikatakan niat adalah kehendak dan tekad untuk melakukan sesuatu. Tempat niat adalah di hati, sama sekali tidak berkaitan dengan lidah, karena tidak pernah ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi dan para sahabatnya mengucapkan niat dengan lisan. Kita tidak pernah mendengarkan mereka melakukan itu. Ya, ini saya sampaikan demikian, ya, karena untuk memperkaya referensi dalil tentang tidak perlunya niat dengan secara dilafadzkan, karena niat itu adanya di dalam hati. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ini juga, ya,
Ya, untuk apa namanya juga saya ambil dari terjemah matan kitab Abu Syuja, ringkasan fikih mazhab Syafi'i, halaman 14 dan 102, karya dari Dr. Mustafa Dib Al-Bugha, tentang hadis sebagaimana tersebut di atas menunjukkan dalil wajibnya niat di awal semua perbuatan. Jadi niat itu harus dibangun di awal perbuatan. Maksudnya semua amal perbuatan itu dianggap sah dan memiliki efek legitimasi syariat jika disertai dengan niat. Seseorang tidak melakukan amal ibadah kecuali ia meniatkan menyengaja amal ibadah tersebut, ia tidak akan mendapatkan pahala kecuali bersikap tulus, ikhlas dalam niat tersebut, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Bayyinah ayat yang 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah semua diperintahkan menyembah Allah Ta'ala dengan ikhlas semata-mata karena menjalankan agama. Kapan niat itu dilaksanakan? Ya, kapan niat itu dilaksanakan? Ya, ini saya berikan ada 2 dalil di atas itu. Yang pertama, niat untuk amal yang hendak dikerjakan dengan ikhlas mengharap ridha Allah. Kedua, niat untuk mengerjakan sesuatu yaitu untuk membedakan satu ibadah dari ibadah lainnya dan mengerjakan untuk menyengaja untuk mengerjakannya, sehingga dalam niat itu seseorang berniat untuk mengerjakan satu ibadah tertentu. Ini saya ambil juga di dalam kitab Sholatul Mukmin buku induk sholat halaman 226. Artinya bahwasanya niat itu bersamaan dilakukan ketika kita akan melaksanakan, karena sudah satu paket dengan apa yang akan kita lakukan. Sebagaimana hari ini panjenengan datang ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh, kemudian diikuti dengan kajian dan sebagainya, itu sudah menjadi satu dengan apa yang Anda lakukan di dalam bab masa. Terakhir, para jamaah yang dirahmati Allah, ya, terakhir ini sebenarnya ada beberapa yang menjadikan apa nilai dari sholat itu bisa kurang memiliki nilai yang bagus. Itu salah satunya itu menguap, ya. Ini saya ingin sampaikan. Sebenarnya ini adalah materi yang akan terakhir, tetapi karena ini sifatnya mengisi kekosongan dari kajian yang mestinya hari ini diisi oleh Ustaz Basir. Yang pertama yang sering diabaikan oleh pelaku sholat itu membiarkan posisi pelaku sholat itu menguap, tidak menutup mulut. Ya, di antara hadis yang saya sampaikan di sini, maksud takbir di atas adalah bahwa ada perkara-perkara amali yang memiliki pengaruh terhadap melahirkan menghalangi hadirnya rasa khusyuk. Ya, bukan hanya sekedar tumakninat, juga harus menghadirkan rasa khusyuk yang bisa merusak perbuatan khusyuk. Itu salah satunya adalah membiarkan menguap, tidak kemudian dicegah atau dicegah dalam pengertian ditahan atau menutup ketika orang itu menguap. Idza tasawaba ahadukum falyumsik biyadihi ala fihi fa inna syaitana yadkhul. Artinya apa? Jika salah satu dari kalian menguap, maka hendaknya ia menahan dengan tangannya di atas mulutnya, karena sungguh setan itu akan masuk. Artinya apa? Salah satu jalan masuknya setan ke dalam tubuh manusia itu adalah dari mulut. Ketika menguap tidak ditahan atau tidak ditutup dengan tangannya. Dan ini adalah juga perkara yang merusak khusyuknya sholat. Ya, menguap. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita bersikap adab, bersikap santun kepada Allah. Ya. Jadi kalau kita sholat kemudian Allahu Akbar, kemudian kita itu menguap, setidaknya kita tahan. Atau ketika sudah tidak bisa ditahan, ditutup dengan tangan. Di sini sebutkan fa inna syaitan ya'dkhulu, karena pada saat itu setan masuk ketika seseorang itu menguap. Dan ini perkara ini bukan hanya di dalam sholat,
Di luar sholat pun kita juga seperti itu, menguap ditutup. Ya. Menunda makanan. Yang kedua, menunda makanan ketika dihidangkan dan menahan kencing atau buang air besar. Jadi ini perkara-perkara yang umum kita pernah lakukan. Artinya bahwasanya kalau menunda makanan ini pada bab-bab yang ketika kita puasa tiba waktu buka kemudian ada makanan dihidangkan, ya dalam pengertian itu masih kategori makanan bukan makanan besar, misalnya masih makan ringan, mungkin masih bisa kita lakukan untuk bisa melakukan sholat setelah berbuka. Mungkin ini adalah pembahasannya adalah makanan yang sudah tersedang, terhidangkan, ya dia dalam keadaan sudah lapar sekali, datang waktu sholat maka kita melakukan untuk makan terlebih dahulu. Tapi ada yang menarik dalam bab ini adalah ketika kita sholat datang keinginan mau kencing, dan ini sering terjadi, menahan kencing atau menahan buang air besar. Bukan hanya menahan buang air besar, menahan kentut. Ini juga adalah merupakan perbuatan merusak daripada nilai sholat. Artinya apa? Kalau kita tuh udah hadir hajat, ingin kencing, selesaikan dulu kencing kita, supaya tidak terbawa di dalam masalah sholat. Ya. Demikian juga kalau ada BAB, makanya Nabi SAW itu memberikan contoh yang baik. Jadi kalau kita itu bangun tidur, ya ada perasaan hajat kita tuh selesaikan dulu. Jangan sampai terbawa ketika sholat. Tiba-tiba kita sholat, kemudian ada perasaan kepingin bludek, ya, itu perut itu. Mauan, nggak apa-apa. Batalkan, kemudian tunaikan hajat dulu, baru kemudian kita melakukan sholat. Itu ketika kita melakukan sholat di tengah-tengah itu ada perasaan yang tidak bisa ditunda, tidak bisa diakhirkan. Tunaikan dulu. Ya, ini la sholata bi hadratit ta'am wala wa huwa yudafi'uhul akhbathan. Ya, tidak ada sholat ketika makanan telah dihidangkan, begitu pula tidak ada sholat bagi yang menahan kencing atau buang air besar. Kemudian yang ketiga, tidak bersiwak atau menggosok gigi. Biasakan para jamaah kalau sholat itu usahakan sebelum sholat itu menggosok gigi. Ini juga adalah sesuatu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, supaya apa? Kasihan tetangga kanan kiri kita. Ya, saya itu pernah sedikit saya menyampaikan. Saya pernah ketika masih dulu di Surabaya itu sholat subuh. Saya sholat subuh, Allahu Akbar. Tetangga saya sebelah ini, yang satu soft dengan saya ini, tiba-tiba menguap. Ya saya sampai hari ini pun merasakan menguap itu, baunya itu ngapunten ya, saya katakan kayak bau peceren. Karena apa? Ternyata beliaunya itu mungkin semalam habis ngerokok, ngopi, minta ampun. Apa ini? Ini juga merusak daripada sholat. Kasihan tetangganya juga. Selain kita juga diajarkan oleh Nabi untuk beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita keluarkan, lafaz yang keluar dari lisan kita, mulut kita, itu diharapkan bersih. Karena ini yang keluar adalah doa, permohonan, munajat kepada Allah. Maka seyogianya mulut kita ini dalam keadaan bersih. Yaitu apa? Menggosok gigi. Laula an asyukka ala ummati au ala nasi la amartuhum bisiwaki ma'a kulli sholati. Seandainya tidak memberatkan umatku, sungguh aku akan memerintahkan mereka untuk bersikat gigi setiap hendak melaksanakan sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sekelumit ini memotivasi kita untuk senantiasa mengevaluasi sholat kita,
untuk senantiasa mengkaji kembali sholat-sholat yang kita lakukan ini dalam pengertian untuk mengetahui apakah sholat kita ini sudah betul-betul sebagaimana yang Nabi SAW pesankan kepada kita. Sholatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku sholat. Artinya bahwasanya Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk bahwa sholat kita itu setidaknya melihat dalam pengertian mengkaji sebagaimana sholat yang telah diajarkan Nabi SAW kepada para sahabatnya dan kepada umat manusia. Ini yang ingin saya sampaikan pada topik pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang singkat ini memberikan makna yang mendalam, pengetahuan yang luas, dan tentu kita amalkan. Dan apa yang saya sampaikan ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.